Halo, semangat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik, sehat, luar biasa ya. Cie udah kelas 9 dan bentar lagi udah mau ke SMA pakai seragam putih abu-abu. Kira-kira anak-anak nanti mau sekolah di mana nih? Mau sekolah swasta atau sekolah negeri? Mau asrama atau enggak? Atau mau di mana? Cita-citanya mau jadi apa sih? Ya kan, lebih dipertegas lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam situasi apapun ya. Bu Jenita kembali hadir di sini akan menemani belajar anak-anak agar lebih 100% Indonesia dan 100% Katolik ya. Sebelum itu kita mari awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin dengan Bu Jenita ya. Kalau dipimpin dengan anak-anak di rumah kan Ibu Jenita nggak tahu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kini kami hendak belajar untuk semakin lebih mengenal dan dekat kepadamu, terutama kami ingin lebih cerdas. Kami ingin lebih bermanfaat hidupnya. Bantu kami Tuhan melalui sarana pelajaran ini. Semoga kami kedepannya kelak hidupnya bermanfaat bagi gereja, bagi negara, terutama bagi keluarga kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami dapat belajar dengan bijaksana. Dan kami juga tidak lupa selalu mendoakan bagi orang-orang yang kami kasihi agar selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kalau ada yang nonton Bu Jenita di sini yang bukan dari UPT SMP Negeri 1 Sukarjo, salam kenal ya semuanya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya ya. Oke, di awal tadi Ibu Jenita sudah katakan kita akan dimampukan lagi agar semakin 100% Katolik, 100% Indonesia, ya kan? Dimana saat ini orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Kawan, mari kita menghormat dengan orang yang beda agama. Ya, kita dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis kulitnya, berbeda ukuran hidungnya, berbeda status sosialnya, berbeda pekerjaannya, kita harus membangun persaudaraan, membangun toleransi, membangun komunikasi yang baik ya antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan, apalagi sampai terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Itu sangat tidak dibenarkan anak-anak. Kita sebagai anaknya Tuhan Yesus, kita sebagai orang Katolik, kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Maka dari itu anak-anak, kita dapat berteman dengan siapapun. Kita tidak boleh membedakan, tidak boleh memilih-milih teman. Saya mau berteman asalkan temannya yang kaya aja. Boleh enggak? Enggak boleh. Saya mau berteman dengan anak-anak yang pintar aja. Boleh enggak? Oh, jelas tidak boleh. Saya mau berteman dengan anak-anak yang stylish, yang modis, yang keren, yang famous, yang followersnya banyak itu. Boleh atau tidak? Tidak. Ditegaskan di sini Bu Jenita kembali lagi. Orang beriman itu pasti membangun persaudaraan dengan semua orang. Nah, justru dipertanyakan ya. Orang
yang tidak beriman itu yang seperti apa? Kalau orang yang beriman itu pasti membangun persaudaraan dengan semua orang, tidak memilih-milih teman, merangkul semua. Ada teman yang mau beribadah, misalkan ada teman kita sholat, ya kita menghormati, menghargai dengan cara kita tidak menimbulkan kebisingan, atau mungkin kita justru mengingatkan teman kita, menghargai waktu mereka, ibadahnya mereka, tanpa perlu dihujat ya anak-anak. Itulah perbedaan yang harus kita terima. Tidak semuanya harus sama dengan kita ya. Di sini ada Konghucu, ini ada Pastu Romo kita tercinta ya pasti. Di sini nih semuanya lengkap ya anak-anak ya. Ini latarnya Indonesia, oke? Nah, apa sih bersyukur atas persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain? Jadi kita harus bersyukur anak-anak akan adanya teman-teman kita yang berbeda agama. Justru kita belajar dari perbedaan itu. Apa poin nilai yang dapat kita ambil? Menghargai. Ya. Kita dapat belajar bagaimana kita menghargai. Ya. Lalu kita belajar menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu poin yang kedua, toleransi terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Toleransi nih anak-anak. Toleransi, anak-anak tahu kan artinya toleransi? Toleransi, menghargai dan menghormati yang berbeda. Penganut, jangan sampai kita tetapi harus selalu toleransi. Yang ketiga, memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Ya. Poin keempat, melakukan aktivitas misalnya berkunjung ke rumah ibadah agama lain, wawancara tokoh agama, tetapi dengan cara kita bersaudara, mau berteman dengan penganut agama dan kepercayaan lain, itu kita sudah hebat, sudah luar biasa ya anak-anak ya. Apalagi sampai berkunjung, mewawancarai, ingin tahu cara pengajaran agama lain, itu juga keren ya anak-anak ya. Nah, Indonesia itu terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Berbeda tetapi satu tujuan. Ingat semboyan negara Indonesia kita tercinta. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini perbedaan. Perbedaan agama-agama di Indonesia yang harus kita toleransi, ya. Satu dengan yang lainnya harus bergandengan tangan, merangkul, mengayomi. Ya anak-anak ya. Tidak boleh beda-bedakan. Biasanya apa sih terjadi pemicu awalnya konflik? Ini dia. Adanya ambisi. Adanya ambisi dari penganut atau pemimpin agama yang lain, ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan sebagai alasan untuk mengadakan pertikaian antar umat beragama.
kurangnya umat memahami dan mendalami agama lainnya secara benar, sehingga mudah dihasut dan diprovokasi oleh pihak lain yang mempunyai niat jahat. Ya, anak-anak sudah pasti banyak seliweran berita yang terjadi di negara Indonesia. Banyak sekali terjadi intoleransi di daerah-daerah tertentu yang menghakimi, melarang agama lain untuk melakukan ibadah, bahkan melakukan ibadah di rumahnya sendiri. Ini sangat disayangkan, tidak patut untuk dicontoh dan ditiru ya anak-anak. Semoga kita semua sebagai anak pengikut Tuhan kita Yesus Kristus dapat membalas semuanya itu dengan penuh kasih dan memaafkan, memaklumi, menerima kenyataan itu tanpa justru memberontak. Ya, kita panggul salib itu dengan baik dan bijaksana. Seperti kita sadari bersama, walaupun memiliki banyak perbedaan, namun setiap agama memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu menghantar dan membimbing kita para penganut untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan kita semua berbahagia, baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu, salam toleransi untuk kita semua. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita harus menerima perbedaan itu. Salam peace, damai, damai, damai. Oke anak-anak, mari kita taburkan benih itu, kita taburkan itu semua. Mari kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita harus menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak yang baik, gembala yang baik. Kita kobarkan, kita nyalakan nyala api kasih-Nya. Baik anak-anak, semoga segala niat baik kita, segala usaha kita selalu dilancarkan dan dipermudah. Itu pesan dari Ibu Jenita, agar dimanapun kita menginjak kaki, kita harus cinta damai ya. Oke, ayo jaga kerukunan, hidup beragama. Semangat, semangat, semangat. Semangat 45, salam merdeka. Merdeka ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Maka dari itu kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Mari bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan rahmat-Mu yang sangat baik untuk diri kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Semoga kami dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kami juga dapat menjadi anak gembala kasih-Mu yang baik dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami selalu bijaksana dalam mengambil setiap langkah hidup kami, di setiap kami menerima apapun yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Kami selalu mendoakan agar Indonesia ini selalu hidup rukun, damai, dan tentram. Amin. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, itu saja yang Ibu Jenita dapat sampaikan. Ambil sisi baik dari Ibu Jenita dan buanglah jauh-jauh sisi buruknya Bu Jenita. Salam sehat, salam hangat. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Tabi pun, ya pun. Haleluya.